Perkenalkan, saya Pastor Wayan Sugiarta PR selaku Ketua Komisi PSE Caritas Keuskupan Manado dan sekaligus juga sebagai penanggung jawab tempat ini, Sentrum Agraris Lota atau yang biasa dikenal dengan nama SAL. Alamat SAL sendiri ada di Desa Lota, Jaga 2, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Sentrum Agraris Lota ini merupakan satu unit kerja dari Komisi PSE Caritas Keuskupan Manado yang bergerak di bidang pertanian terpadu. Sebagaimana namanya Sentrum Agraris Lota, maka tempat ini sesungguhnya menjadi sentra atau pusat kegiatan pertanian terpadu. Sejak awal cita-cita sentrum ini sangat luhur, yakni menjadi tempat percontohan dan pelatihan petani muda. Dalam hal ini, dulu ada program untuk merekrut anak-anak muda putus sekolah dari paroki-paroki, terutama paroki diaspora. Kemudian melatih mereka di tempat ini sehingga menjadi pribadi-pribadi yang punya skill dan terlatih di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Menurut para aktivis SAL yang sudah lama bekerja di sini, dulu ada dua konsep yang mereka kembangkan sebenarnya di sini, yakni pendidikan atau pelatihan dan pengembangan unit usaha seperti penanaman pohon kelapa, rambutan, dan lain-lain, yang hasilnya digunakan untuk membiayai kehidupan orang-orang yang ada di SAL. Aktivis yang cukup lama berkarya di SAL ada Pak Anton Lolong, ada Pak Petrus Sumarau. Maka berikut kita dengar kisah singkat dari mereka. Saya memperkenalkan diri saya, Bapak Anton Lolong. Saya ini termasuk salah satu tenaga pembina di SAL yang sudah berkarya selama puluhan tahun. Sejak dari tahun 74 sampai dengan tahun 2008, saya mulai berkarya di Sentrum Agraris ini, dan yang diprioritaskan memang untuk pengembangan kegiatan pendidikan dan pelatihan pertanian, dan bahkan juga ada untuk pengembangan usaha. Kenalkan saya Pak Petrus Sumarau, baik aktivis PSE sampai hari ini. Kita sekarang berada di Kompleks Sentrum Agraris Lota, di mana kami berkarya kurang lebih 30-an tahun. Di pusat pelatihan ini, dari sejak tahun 76 kami membuat pelatihan-pelatihan untuk petani-petani muda, untuk mereka menjadi petani-petani yang produktif. Dan pekerjaan ini berjalan terus, tapi satu waktu ada stagnasi, menurun karena aktivitasnya lebih ke mobile, kursus-kursus di paroki-paroki. Mudah-mudahan perubahan-perubahan yang ada sekarang ini bisa membawa Sentrum Agraris Lota ke level yang lebih baik dan juga pelayanan yang lebih eksis kepada pengembangan pertanian, terutama dalam pengembangan pertanian organik. Kalau dengar kisah mereka, sudah cukup berkembang sebenarnya yang pernah mereka buat dulu di tempat ini. Tetapi lambat laun dengan adanya pergantian pimpinan, adanya perbedaan visi misi, maka berganti pula kebijakan dan keputusan yang diambil berkaitan dengan keberlangsungan sentrum ini. Sebagai pastor muda yang dipercayakan sebagai Ketua Komisi PSE Caritas Manado, yang kantornya dan tempat tinggal saya di sentrum ini, maka saya sangat mencintai tempat ini. Saya melihat tempat ini memiliki potensi yang luar biasa. Saya mengibaratkan sentrum ini seperti mesin pemberdayaan ekonomi yang jika dihidupkan lagi dapat menggerakkan dan menghidupkan mesin-mesin ekonomi di paroki-paroki atau di umat kita. Artinya, jika di sentrum ini kembali ada aktivitas atau pelatihan, percontohan, dan pengembangan unit usaha yang dapat mendatangkan income, maka SAL ini akan memiliki jaringan sampai ke paroki-paroki
untuk memenuhi kebutuhan yang ada di sini. Singkatnya, dapat dikatakan SAL bisa menciptakan pasar, dan kebutuhan pasar itu disuplai dari kelompok-kelompok tani binaan SAL yang ada di paroki-paroki, sehingga saling menguntungkan. Untuk mengejar atau mewujudkan mimpi itu, baru-baru ini saya mengumpulkan para aktivis SAL. Ada juga dosen-dosen pertanian dari Universitas De La Salle Manado, dosen pertanian dari Universitas Negeri Manado, staf keuskupan bagian aset, ada juga desainer atau orang yang cukup mahir mendesain konsep master plan, dan para pastor kuria keuskupan. Dalam pertemuan itu ada kesepakatan untuk mengembangkan Sentrum Agraris Lota ini sebagai agro-edu-wisata. Konsep ini diambil karena 3 alasan berikut. Pertama, dari segi lahan yang luas, kurang lebih 6 hektar, maka tempat ini sangat potensial sekali untuk pengembangan di bidang pertanian, perkebunan, dan bahkan ke depannya dikembangkan juga peternakan dan perikanan. Kebetulan memang di tempat ini sudah ada kandang babi yang cukup luas, bisa tampung kurang lebih 80-100 ekor. Tetapi saat ini belum dikelola. Selanjutnya, batas lahan ini kebetulan sungai yang cukup besar, maka di bagian belakang lahan ini sudah ada kolam ikan, sekitar 5 kolam besar. Tetapi karena belum ada pagar keliling, maka kolam ini rawan pencurian, sehingga belum juga dikelola saat ini. Kedua, sebagaimana maksud mulia keberadaan tempat ini, yakni menjadi tempat pembelajaran, pelatihan, dan percontohan, maka untuk kedepannya unsur edukasi itu tetap dipertahankan, diangkat, dan bahkan diprioritaskan, sehingga SAL sungguh-sungguh menjadi tempat pengembangan keterampilan bagi para petani. Telah dipilih jenis pertanian yang mau diangkat di sini, yakni pertanian organik atau pertanian yang ramah lingkungan. Lalu yang ketiga, ketika kedua hal tadi sudah kita mulai jalankan, maka lahan SAL ini secara pelan-pelan akan mulai ditata menjadi kebun yang modern, kebun yang menarik. Sehingga dari segi penampilan, tempat ini atau lahan-lahan yang ada di tempat ini enak dipandang atau punya nilai jual, dengan sendirinya menjadi tempat wisata. Jadi konsep wisata ini dapat dikatakan menjadi puncak atau mahkota dari apa yang telah kita buat. Dalam hal ini, agronya sudah tertata dengan baik, lalu edunya, pembelajaran berjalan dengan baik, maka akhirnya kita boleh bicara tentang wisata. Wisata yang bukan hanya sebagai tempat rekreasi bagi para pengunjung, tetapi juga menjadi tempat edukasi. Nah, inilah mimpi besar kami untuk mengembangkan Sentrum Agraris Lota. Tentu PSE Caritas Manado tidak bisa jalan sendiri. Untuk itu perlu keterlibatan banyak pihak mendukung rencana-rencana baik ini. SAL sendiri sebenarnya sudah cukup lama punya mitra yang setia, yakni Universitas De La Salle Manado. Mereka biasanya mengutus mahasiswa-mahasiswi untuk bisa magang di tempat ini. Dan bahkan sempat juga katanya ada ruang kelas di sini. Jadi dosen dari De La Salle Manado dan juga mahasiswa-mahasiswanya datang ke tempat ini, belajar di sini, sekaligus langsung praktek di lahan SAL. Berikut kita dengar keterangan singkat dari Sir Dino Rahardian. Saya Dino Rahardian, saya mantan dekan Fakultas Pertanian Universitas Katolik De La Salle Manado. Sekarang ditugaskan sebagai Ketua La Salle Sustainability Center, atau istilahnya itu Pusat Studi Lingkungan Hidup untuk Universitas Katolik De La Salle. Kami bekerja sama dengan Sentrum Agraris Lota sudah lama, sudah sangat-sangat lama, mungkin sebelum zaman saya. Namun waktu saya dekan, di situ baru kami sangat-sangat aktif dengan Sentrum Agraris Lota. Jadi bagi kami, Sentrum Agraris Lota ini adalah sentra di mana kami menempatkan mahasiswa untuk magang, berlatih, belajar untuk betul-betul hands-on di dunia pertanian. Nah, ekspektasi kami di sini dalam mahasiswa kami menjadi militan dengan
pertanian organik. Banyak sekali kerjasama yang telah kami laksanakan dengan Sentrum Agraris Lota, termasuk diantaranya itu penelitian dosen. Nah, penelitian dosen saat itu kami bekerja sama tripartit, jadi trilateral ya, bersama antara Sentrum Agraris Lota, Universitas Katolik de La Salle, juga dengan University of Nottingham. Nah, saat itu kami ajak bapak-bapak dan ibu-ibu dari British Council, termasuk dari Universitas Nottingham, kemari ke SAL, Sentrum Agraris Lota, untuk mempelajari pertumbuhan dari ubi yang endemik dari Sulawesi Utara, yakni ubi daluga, atau nama bahasa Inggrisnya itu Giant Swamp Taro. Nah, itu salah satu kerjasama yang kami laksanakan di sini, dan hingga sekarang itu masih menjadi aktivitas yang masih berjalan. Selain mitra, kami juga mendapat dukungan penuh dari pihak Keuskupan untuk coba mulai mengangkat lagi Sentrum Agraris Lota sebagai tempat pelatihan dan percontohan di bidang pertanian terpadu. Sehingga kami sudah mulai membuat demplot pertanian organik yang ditanami pelbagai jenis tanaman. Ada sayur caisin, pokcai, ketimun, batang bawang, terong, selada keriting, dan bahkan kami sudah mulai coba menanam kentang dan wortel. Selanjutnya, untuk lahan yang lebih luas, untuk saat ini kami masih menanam jagung untuk pakan ternak. Masih ada juga pohon-pohon tahunan yang cukup produktif, seperti kelapa, mangga, rambutan, ada sedikit durian, dan juga buah matoa. Nah, untuk penataan dan pemanfaatan lahan sebenarnya sudah mulai kami kerjakan. Demikian pula dari segi fasilitas sudah mulai berjalan saat ini pembuatan teras atau lobi dan juga renovasi kantor. Sekali lagi, semua ini dapat terlaksana jika ada dukungan dari pelbagai pihak. Kami bersyukur pihak Keuskupan komit untuk mendukung maksud baik ini, sehingga kami tidak jalan sendiri, sebagaimana yang diungkapkan oleh Pastor John Montolalu selaku Sekjen Keuskupan Manado. Ya, saya Pastor John Montolalu, Sekretaris Keuskupan Manado. Sekarang sementara ada di Sentrum Agraris Lota. Kebetulan Ketua Komisi PSE Karitas Keuskupan Manado, Pastor Wayan, bersama dengan timnya sementara mengadakan rapat dalam rangka menyusun kembali master plan untuk pengembangan Sentrum Agraris Lota ini. Karena memang sesuai dengan catatan sejarah, Sentrum Agraris Lota ini sebetulnya terhitung sudah cukup tua untuk keberadaan Gereja Keuskupan Manado ini. Maksud utama kehadirannya sesuai dengan namanya, Sentrum Agraris, yaitu untuk pengembangan ekonomi umat, khususnya melalui pelatihan-pelatihan para petani, khususnya petani muda, yang diharapkan sesudah dibekali sekian lama bersama dengan para instruktur, akhirnya mereka boleh kembali ke tempat mereka masing-masing, entah di wilayah keluarga ataupun di wilayah paroki atau malah di wilayah kemasyarakatan pada umumnya, untuk mengembangkan ekonomi umat dan masyarakat di sekitaran kehidupan mereka. Nah, sesudah sekian lama bertumbuh dan berkembang, sekarang sesuai dengan masa, sesuai dengan keberadaan, mulai ditata kembali dengan manajemen yang baru, dengan program-program yang baru, dengan masukan-masukan yang baru, supaya dapat tetap eksis SAL ini dan tetap melanjutkan karya pastoral mereka dengan pengembangan yang perlu. Pengembangan yang perlu yang pertama, itulah penataan kembali kantor Sentrum Agraris Lota ini sebagai pusat dari semua kegiatan, dan sesudah itu diharapkan untuk mulai merancang kembali kegiatan-kegiatan pelatihan untuk petani-petani muda yang sekarang lebih dikenal dengan pertanian terintegrasi, dan sesudah itu untuk boleh mulai menata keseluruhan lahan yang ada di sini
entah lahan sebagiannya untuk demplot dan sekaligus untuk laboratorium untuk mereka yang ambil bagian di dalam pelatihan ini, dan juga pada waktunya mulai memikirkan supaya lahannya sebagiannya boleh menjadi produktif sehingga pada waktunya komisi ini boleh hidup dari usaha-usaha yang dikerjakan di sini. Dan kita berharap ke depan sebagai bagian dari master plan lebih besar, yaitu ini juga boleh menjadi tempat pendidikan untuk masyarakat pada umumnya, dan sangat berharap pada waktunya itu boleh juga menjadi tempat wisata yang menarik untuk masyarakat pada umumnya. Keuskupan Manado ini meliputi 3 provinsi, cukup luas. Ada Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Sebagai pastor yang dipercayakan Bapak Uskup, saat ini saya sudah di tahun ketiga dalam menjalankan tugas mulia ini. Patut diakui, bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Palu, Sigi, dan Donggala yang terjadi kurang lebih 3 tahun lalu menyita perhatian yang luar biasa dari PSC Caritas Manado. Banyak program dijalankan di sana sehingga fokus di sana membuat SAL seakan-akan diabaikan. Sampai akhirnya tahun 2020 saya gabung di PSE Caritas Manado, dan tahun 2021 saya menangani program Emergency Appeal 06-2021, dan puji Tuhan berhasil sukses, baik dan benar. Sehingga meskipun banyak tugas yang dijalankan, tapi saya tidak pernah melupakan tempat di mana saya tinggal, yakni di Sentrum Agraris Lota ini. Saya melihat 5-10 tahun ke depan, Sentrum Agraris Lota ini menjadi pusat agro-edu wisata yang nyaman, unggul, dan terpercaya di Sulawesi Utara. Saya berharap nanti banyak orang datang kemari dan memperoleh manfaat yang berharga dari kehadiran sentrum ini, terlebih di bidang edukasi pertanian terpadu. Semoga Tuhan yang telah memulai karya baik ini berkenan menyelesaikannya juga. Berkah dalam.